Bab 441. Pertempuran Tianqiang. Ledakan. Zhou Yu dan Tianqiong berpisah segera setelah kontak. Zhou Yu terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, setiap langkah menciptakan lubang yang dalam di tanah. Pada saat ini, ki dan darah dalam tubuh Zhou Yu telah berubah menjadi kacau. Zhou Yu terkejut dalam hatinya, sudah lama sejak dia mengalami tabrakan hebat dalam penyempurnaan tubuh. Apakah ini teknik armor darah? Memang luar biasa. Tianqiong juga mundur beberapa langkah, dan setelah menstabilkan pendiriannya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Teknik kuali emas juga tidak buruk, tapi sayangnya, kau hanya memiliki setengahnya saja, kau tidak sebanding denganku. Kamu tetap akan mati. Zhou Yu mengangkat alisnya. Untuk membunuhku, asosiasi letian benar-benar berusaha keras, ya. Menggunakan Shenlan untuk memikatku ke dalam perangkap, mustahil untuk mengatur ini tanpa kerjasama antara kamu dan paviliun bela diri di dalam dan luar. Aku menduga orang yang memberimu informasi itu pasti Qiu Baiwan. Mata Tianqiong tampak stagnan seperti genangan air mati. Dia tidak menanggapi, tetapi segera mengerahkan kekuatannya dan melancarkan pukulan lain ke arah Zhou Yu. Mata Zhou Yu menyipit, dan kali ini, alih-alih berhadapan langsung dengan Tianqiong, dia mengaktifkan Mountain River Steps, menghindari pukulan tersebut, dan kemudian muncul di samping Tianqiong. Zhou Yu memobilisasi Nether Fire Truki dan menunjuk dengan jarinya. Jari api yang meledak. Nether Fire Truki yang mengerikan berubah menjadi api bersuhu tinggi dan menyerang lengan Tianqiong. Seolah-olah dia tidak menyadarinya, Tianqiong segera berbalik dan melayangkan pukulan lain ke arah Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Dia melihat Tianqiong sengaja menerima pukulan untuk melakukan serangan balik. Mengetahui bahwa dirinya tidak secepat dirinya sendiri, ia memilih untuk menukar cedera dengan cedera dalam pertempuran. Pria ini kejam. Zhou Yu segera melancarkan Mountain River Steps, mencoba menghindar, namun serangan Tianqiong sepenuhnya menyelimuti ruang di sekelilingnya. Zhou Yu tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Pukulan lain bertabrakan. Zhou Yu terlempar mundur, darah menetes dari sudut mulutnya. Dalam sekejap, Zhou Yu langsung memobilisasi roh primordial yin-nya, bersiap menyerang keras lautan kesadaran Tianqiong. Biasanya, seniman bela diri penyempurnaan tubuh memiliki indera ketuhanan yang sangat rapuh. Akan tetapi, tepat saat dia mengaktifkan roh primordial yin-nya, Tianqiong, seolah telah mengantisipasinya, mengeluarkan jimat yang dia tempelkan ke dahinya. Jimat itu berubah menjadi penghalang indera ilahi, yang melindungi kepala Tianqiong. Roh primordial yin milik Zhou Yu bertabrakan dengan penghalang indera ilahi dan gagal memengaruhi Tianqiong sama sekali. Gerakanmu tidak ada gunanya. Mati saja dengan patuh, kata Tianqiong dingin. Pupil mata Zhou Yu sedikit mengecil. Benar-benar persiapan yang cukup matang dari asosiasi letian. Mereka sudah bersiap sepenuhnya sebelum melancarkan aksinya padaku. Mereka bahkan bersiap untuk pembelaan Divine Sense. Pada saat itu, Tianqiong mengejar dan melancarkan pukulan lain. Potongan-potongan baju besi berwarna merah darah muncul di tinjunya. Ini adalah teknik sirah darah yang diaktifkan hingga ke kondisi ekstremnya. Jelas, Tianqiong bermaksud mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan ini. Mata Zhou Yu berbinar-binar dengan cahaya tajam. Dia mengaktifkan sepenuhnya, sentuhan ilahi, merasakan aliran setiap napas ki di sekitar tinju Tianqiong. Saat dia mendekat, Zhou Yu tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Raungan iblis yang disertai serangan indera ilahi langsung dilepaskan. Di bawah kendali Zhou Yu, gelombang suara demonic roar terfokus menjadi sinar, membombardir tubuh Tianqiong. Serangan gelombang suara yang dahsyat itu menghancurkan penghalang Divine Sense di atas kepala Tianqiong dalam sekejap. Tianqiong juga terpengaruh oleh raungan iblis, matanya tampak linglung sesaat. Ekspresi kesadaran melintas di wajah Zhou Yu. Sebagaimana dugaannya, penghalang pertahanan Divine Sense tidak sekuat yang dibayangkannya. Memanfaatkan celah sesaat ini, Zhou Yu mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke Tianqiong. Gulungan itu direbut dari Master Penjara Iblis. Saat Zhou Yu melemparkannya, seketika itu juga ia membentuk formasi guntur. Di dalam formasi guntur, awan bergemuruh dan kilat menyambar. Di bawah kendali Zhou Yu. Ledakan. Kilatan petir yang mengerikan menyambar. Tianqiong hanya terpengaruh oleh raungan iblis Zhou Yu selama sedetik. Namun baru saja ia sadar, ia langsung tersambar petir. Tianqiong terjatuh ke tanah, darah mengucur dari mulutnya, pembuluh darahnya pecah di sekujur tubuhnya. Sambaran petir itu benar-benar mengejutkannya, dan sambaran petir yang mengerikan itu merusak tubuhnya, menyebabkan cedera yang parah. Namun, tatapannya tetap dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah tubuh itu bukan miliknya. Di matanya, Zhou Yu tidak melihat sedikit pun rasa takut terhadap kematian. Pada saat ini, sambaran petir baru siap menyambar dari formasi guntur.
Mengingat kondisi Tian Qiong saat ini, dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk menahan serangan petir lainnya. Zhou Yu bisa membunuhnya kapan saja jika dia mau. Namun Zhou Yu tidak terburu-buru bertindak dan malah berjalan mendekati Tian Qiong. Kamu kalah. Tian Qiong berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu bunuh aku. Zhou Yu mengangkat alisnya. Sebenarnya, bicara soal kekuatan mentah, aku tidak bisa menandingimu. Hanya saja saya menggunakan beberapa trik, itu saja. Kekalahan adalah kekalahan, hadapi saja. Zhou Yu menatapnya dengan saksama. Apakah asosiasi letian benar-benar layak kau korbankan nyawamu untuk mereka? Tian Qiong berkata tanpa ekspresi. Itu bukan urusanmu. Zhou Yu tersenyum tipis, dan sekali lagi, dia merangsang bulungan itu. Maumu. Tian Qiong menutup matanya dengan tenang. Guntur bergemuruh. Kilatan petir lain menyambar. Namun, tidak seperti sebelumnya, serangan petir ini tidak menyambar dengan kekuatan penuh. Sebaliknya, ia berubah menjadi aliran listrik yang perlahan memasuki tubuhnya. Tian Qiong tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat Zhou Yu, menggunakan jarum perak, mengarahkan petir dari formasi guntur ke tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Untuk pertama kalinya, wajah Tian Qiong menunjukkan sedikit kegelisahan. Bab 442. Zhou Yu tersenyum tipis. Aku menemukan ada kutukan jahat di dantianmu, yang terus-menerus mengancam nyawamu. Jika aku tidak salah, kutukan ini ditempatkan oleh asosiasi letian untuk mengendalikanmu. Selain itu, hal itu dilakukan secara pribadi oleh apa yang disebut guru surgawi dari asosiasi letian. Apakah saya benar? Untuk pertama kalinya, riak emosi muncul di mata Tian Qiong. Anda, bagaimana kamu tahu? Zhou Yu tersenyum tipis. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan guru surgawi ini, saya cukup akrab dengan metodenya. Aku bisa membantumu menghilangkan kutukan ini. Tian Qiong menggelengkan kepalanya. Mustahil. Kutukan Guan Silong hanya bisa dibatalkan olehnya. Zhou Yu tersenyum tipis, menunjuk formasi guntur di atas kepalanya. Tahukah kamu siapa yang menciptakan benda ini? Wajah Tian Qiong menampakkan sekelebat keterkejutan. Guan Silong. Benar sekali. Zhou Yu tersenyum. Inilah yang disebut terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, bisa juga dikatakan nasibmu belum ditentukan. Sambil berbicara, Zhou Yu menarik jarum perak itu, dan bersamaan dengan itu, formasi guntur di atas mereka berangsur-angsur menghilang. Baiklah, rasakan sekarang, apakah kutukan di dantianmu masih ada? Tian Qiong buru-buru menutup matanya untuk merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, yang tidak lagi tampak mati, tetapi dipenuhi ketidakpercayaan. Hilang. Sudah dihapus. Kamu benar-benar tahu teknik seperti itu. Zhou Yu tersenyum tipis. Sekarang, kalian tidak perlu lagi berada di bawah kendali asosiasi letian, kalian bebas, kalian bisa pergi. Dengan itu, Zhou Yu berbalik dan berjalan kembali ke arah Wu Yue dan yang lainnya. Namun saat itulah, suara Tian Qiong terdengar. Tunggu. Tunggu sebentar. Petik 2. Zhou Yu berhenti sejenak dan berbalik. Ada apa? Berjuang melawan rasa sakit, Tian Qiong bangkit. Zhou, aku, Tian Qiong, telah diperbudak sepanjang hidupku, dan sekarang, tiba-tiba bebas, aku tidak tahu harus pergi kemana. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin untuk mengikuti Anda. Petik 2. Wajah Zhou Yu menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Tian Qiong akan mengajukan permintaan seperti itu. Kamu sudah mendapatkan kebebasanmu, mengapa kamu masih ingin mengikuti orang lain? Tian Qiong menggelengkan kepalanya dengan kosong. Saya tidak pernah bertemu keluarga saya, dan saya juga tidak punya teman. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Lagi pula, selain seni bela diri, aku tidak tahu apapun lagi. Mendengar ini, Zhou Yu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah. Dia kemudian mengambil sisa obat yang dia gunakan untuk menyembuhkan luka Wu Yue dan menyerahkannya kepada Tian Qiong. Sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Tanpa ragu, Tian Qiong menelan obat itu. Beberapa saat kemudian, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keheranan. Pembuluh darah yang sebelumnya pecah dan luka di dalam tubuhnya kini tampak sembuh dengan kecepatan yang dapat diamati. Ini. Wajah Tian Qiong penuh dengan ketidakpercayaan. Obat apa ini? Zhou Yu tersenyum tipis. Itu ramuanku sendiri, tidak punya nama. Tian Qiong tercengang. Zhou Yu berbalik ke Wu Yue dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka semua benar-benar tercengang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhou Yu tidak hanya mengalahkan Tian Qiong, tetapi ia juga membawanya di bawah sayapnya. Itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Lu Xiuying dan Wu Yue bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing.
Mengambil napas dalam-dalam, Wu Hua berkata, Zhou. Tuan Zhou, saya minta maaf, saya tidak sopan kepada Anda sebelumnya. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak masalah. Wajah Yuan Denian dipenuhi dengan keheranan. Adik kecil Zhou, aku sangat menghormatimu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang yang lebih berbakat darimu. Petik 2. Dibandingkan denganmu, aku merasa seperti sepotong kayu lapuk yang sudah lama harus dikubur di dalam tanah. Zhou Yu terkekeh. Kau terlalu menyanjungku, tetua Yuan. Baiklah, semuanya sudah selesai di sini, saatnya kita kembali. Mendengar ini, Wu Yue dan Lu Xiuying keduanya menunjukkan kemarahan. Paviliun bela diri dan olah hukuman mempunyai satu peraturan yang sangat penting, tidak seorang pun boleh membelot di tengah sengitnya pertempuran, atau mereka akan ditangani oleh hukum keluarga. Tindakan Kuan Yulong tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan paviliun bela diri, belum lagi dia adalah perwakilan dari aula hukuman. Baiklah, saatnya untuk kembali. Kita harus melaporkan desersi Kuan Yulong kepada atasan, dia harus membayar harganya. Markas besar paviliun bela diri di Provinsi Qin. Kuan Yulong telah kembali ke paviliun bela diri. Pada saat ini, Yang Tianpeng dan Zhao Songqing juga hadir. Melihat Kuan Yulong dalam keadaan menyedihkan, Yang Tianpeng mengerutkan kening. Kuan tua, apa yang terjadi padamu? Kuan Yulong berkata dengan suara yang dalam. Saat aku sedang menjalankan tugas di sana, aku tak sengaja bertemu dengan seorang master yang menguasai teknik armor darah, dan aku tak sebanding dengannya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Zhao Songqing langsung menjadi gelap. Tianxing. Kuan Yulong segera mengangguk dan berkata, Ya, orang itu bernama Tianxing. Hah. Tuan muda Zhao, bagaimana Anda tahu? Ekspresi wajah Zhao Songqing berubah agak jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang yang diutusnya untuk membunuh Zhou Yu akhirnya akan bertemu dengan Kuan Yulong. Bagaimana dengan orang-orang dari paviliun bela diri? Mereka semua mati, kata Kuan Yulong dengan yakin. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi jika Tianxing dapat mengalahkannya, bagaimana mungkin anggota tim 8 yang tidak berguna itu bisa bertahan? Dan Zhou Yu? Kuan Yulong menjawab, juga mati. Pertanyaan lanjutan Zhao Songqing membuat Liu Zongsen dan Qiu Baiwan tercengang. Mereka segera menyadari sesuatu. Jika Zhao Songqing begitu khawatir apakah Zhou Yu masih hidup atau sudah meninggal, mungkinkah bajingan kecil yang disebutkannya itu adalah Zhou Yu? Pada saat ini, Yang Tianpeng juga menyadari sesuatu. Dia melirik Zhao Songqing. Songqing, apakah kamu datang ke sini kali ini untuk Zhou Yu? Zhao Songqing tidak menyembunyikannya. Dia mengangguk. Memang. Tapi ini bukan hanya untuknya, ada hal lain juga. Mata Yang Tianpeng bergerak-gerak. Ia tidak menyangka kalau kedua sasaran mereka adalah orang yang sama, dan terlebih lagi kalau yang menjadi sasarannya adalah orang-orang mereka sendiri yang saling bertarung satu sama lain. Benar-benar kebetulan. Namun, Liu Zongsen dan Qiu Baiwan menunjukkan kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Songqing juga datang untuk membunuh Zhou Yu. Tampaknya Zhou Yu benar-benar ditakdirkan untuk mati. Namun, Liu Zongsen, yang agak memahami Zhou Yu, masih memiliki beberapa keraguan. Zhou Yu cukup mampu, bahkan Jin Dingtian tidak dapat mengalahkannya. Tuan Kuan, apakah Anda yakin dia benar-benar mati? Ekspresi wajah Kuan Yulong menjadi gelap. Apa? Apakah kamu meragukan kata-kataku? Tidak. Liu Zongsen buru-buru melambaikan tangannya. Kuan Yulong berkata dengan dingin. Hanya tempat-tempat seperti Provinsi Qin yang sangat menghormati sosok seperti guru surgawi. Apa buktinya jika seseorang yang tidak berguna seperti guru surgawi dibunuh? Zhao Songqing berkata, benar sekali. Tempat sampah seperti Provinsi Qin hampir tidak mungkin memiliki tuan sejati. Sekarang Zhou Yu sudah meninggal, misiku di Provinsi Qin sudah setengah selesai. Selanjutnya, ada masalah penting lainnya yang harus ditangani, siapa di antara kalian? Zhao Songqing belum selesai berbicara ketika tiba-tiba, seorang murid paviliun bela diri bergegas masuk. Wakil Menteri Qiu, anggota tim 8 sudah kembali. Bab 443. Hukuman. Ekspresi wajah Kuan Yulong berubah drastis. Mustahil. Dia menatap dingin ke arah murid kabinet bela diri. Murid itu menggigil ketakutan. Beraninya kau bicara omong kosong. Saya. Bukan aku, ketua kelompok Wu. Mereka benar-benar telah kembali. Petik 2. Wajah Kuan Yulong langsung menjadi tidak sedap dipandang. Anda lihat, dia telah melarikan diri kembali, dan di kabinet bela diri, itu merupakan tabu besar, apalagi, dia juga mewakili balai hukuman, yang merupakan tabu yang bahkan lebih besar. Brengsek. Bagaimana mungkin orang-orang dari kelompok ke-8 bisa bertahan menghadapi Tianxing?
Yang Tianpeng melihat reaksi Kuan Yulong dan mengerutkan kening. Biarkan mereka masuk. Ya. Murid kabinet bela diri segera membungkuk dan mengundurkan diri. Wajah Kuan Yulong tampak tidak sedap dipandang saat dia berbicara dengan suara rendah. Tuan Yang, aku. Yang Tianpeng tidak berkata apa-apa, tetapi dengan satu tatapan dingin, Kuan Yulong segera menutup mulutnya. Tak lama kemudian, Wu Yue dan yang lainnya masuk. Mereka semua compang camping dan berlumuran darah. Saat melihat Kuan Yulong, amarah berkobar di mata mereka. Kuan Yulong. Sialan, kau masih punya muka untuk hidup. Wu Yue tidak peduli lagi dengan hierarki dan langsung mengumpat. Saat bencana melanda, sebagai utusan khusus balai hukuman, kau malah meninggalkan kami semua dan melarikan diri. Kau benar-benar aib balai hukuman. Wajah Kuan Yulong berubah muram. Kurang ajar. Aku kembali untuk mencari bala bantuan untukmu. Lu Xiuying mengejek. Bala bantuan? Di mana bala bantuan? Apakah kau menganggap kami semua bodoh? Itu benar. Orang-orang dari kelompok ke-8 semuanya murka, amarah mereka membara. Saat situasi tampak akan lepas kendali, Yang Tianpeng berteriak. Kesunyian. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan semua orang kesulitan bernapas, dan mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Yang Tianpeng menatap Kuan Yulong dengan mata dingin. Kegagalan Kuan Yulong dalam memberikan bala bantuan yang memadai pantas mendapat hukuman. Saat kata-kata itu terucap, Yang Tianpeng tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu menghantam tepat di dada Kuan Yulong. Puh! Kuan Yulong meludahkan seteguk besar darah, terpental mundur, dan terbanting keras ke tanah, lalu jatuh pingsan. Semua orang melompat ketakutan, tidak seorang pun menduga Yang Tianpeng akan bertindak tanpa peringatan. Pada saat ini, Yang Tianpeng menatap ke arah Wu Yue dan Lu Xiuying dan berbicara dengan acuh tak acuh. Pemimpin kelompok Wu, pemimpin kelompok Lu, Kuan Yulong telah dihukum karena gagal memberikan bala bantuan yang memadai. Apakah kalian berdua puas? Kalau tidak, kamu bisa pergi dan membunuhnya sekarang. Saya jamin, balai hukuman tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Wu Yue dan Lu Xiuying terdiam. Mereka bertukar pandang dan melihat ketidakpuasan di mata masing-masing. Jelas bahwa Yang Tianpeng melindungi Kuan Yulong. Dengan membingkai pelarian itu sebagai kegagalan untuk memperkuat, hal itu sangat mengurangi beratnya pelanggaran. Jika mereka benar-benar membunuh Kuan Yulong sekarang, saat itulah masalah sesungguhnya akan dimulai. Sungguh utusan khusus dari balai hukuman. Meski amarah mereka membara, mereka tidak berdaya untuk bertindak. Setelah jeda, Wu Yue akhirnya berbicara. Penanganan yang dilakukan oleh Tuan Yang sudah tepat, kami tidak keberatan. Yang Tianpeng mengangguk. Bagus. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini dan tidak perlu membahasnya lagi. Ya. Wu Yue dan Lu Xiuying dengan enggan menyetujui dan kemudian pergi. Pada saat itu, Zhao Songqing tiba-tiba berbicara. Kalian semua sudah kembali, tapi bagaimana dengan Zhou Yu? Wu Yue ragu-ragu, lalu berkata. Zhou ada urusan yang harus diselesaikan dan sudah pergi. Kilatan dingin melintas di mata Zhao Songqing. Zhou Yu tidak mati. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Keluar. Anda. Lu Xiuying sangat marah namun ditarik oleh Wu Yue, yang dengan paksa menyeretnya keluar. Begitu berada di luar, amarah Lu Xiuying meledak. Apa maksud utusan khusus balai hukuman ini yang membawa seorang tuan muda untuk memamerkan kekuatannya di kabinet bela diri kita? Dan omong kosong tentang tidak memberikan bala bantuan tadi, itu jelas hanya kedok. Wu Yue juga marah, tetapi dia tetap mempertahankan alasannya. Pemimpin kelompok Lu, marah sekarang tidak ada gunanya. Kami hanya rakyat jelata, yang tidak punya suara banyak. Menangani masalah ini sampai sejauh ini pun tidak buruk. Sisanya, kita harus menunggu wakil direktur Jiang kembali dan mengambil keputusan. Petik 2. Dada Lu Xiuying naik turun karena marah, tetapi dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Wu Yue benar. Di dalam kantor, wajah Zhao Songqing dingin saat dia bangkit untuk pergi. Yang Tianpeng bertanya, Songqing, kamu mau pergi kemana? Jika bajingan kecil itu belum mati, tentu saja aku akan mengurusnya. Zhao Songqing tidak berbalik dan pergi. Setelah Zhao Songqing pergi, Liu Zongzhen buru-buru angkat bicara. Tuan Yang, Zhou Yu merupakan hambatan besar bagi upaya kita untuk merestrukturisasi dinamika kekuasaan di Qinsu. Sekarang dia sudah hidup, sulit untuk melaksanakan rencana kita. Bukankah lebih baik jika Anda, tetua, mengambil tindakan dan merawatnya sepenuhnya? Yang Tianpeng berbicara dengan acuh tak acuh. Status saya istimewa. Jika aku harus bertindak, aku butuh alasan yang masuk akal. Petik 2. Liu Zongzhen segera melamar. Itu mudah. Saya bisa langsung menemukan alasannya. Petik 2. Yang Tianpeng memberi isyarat dengan acuh. Tidak perlu.
Zhao Songqing sudah mulai bergerak. Kita tunggu saja hasilnya. Kalau dia berhasil, bagus. Kalau dia gagal, alasan pasti akan muncul dengan sendirinya. Petik 2. Mata Liu Zongzhen bersinar. Tuan Yang, brilian. Bab 444. Meminta bimbingan tentang teknik kultivasi. Di sisi lain, Zhou Yu membawa Tian Qiong kembali ke Villa Half Moon Bay. Tian Qiong, ini adalah tempat tinggalku saat ini di kota provinsi, dan tunanganku juga ada di sini. Untuk saat ini, kamu akan tinggal di sini dan membantuku melindungi tunanganku, kata Zhou Yu. Tian Qiong mengangguk dan menjawab. Tentu saja, tidak masalah. Ngomong-ngomong, Tian Qiong, siapa dari asosiasi letihan yang mengirimmu untuk menjemputku kali ini? Tanya Zhou Yu. Tian Qiong merenung sebelum menjawab. Kali ini bukan atas perintah asosiasi letihan. Aku samar-samar mendengar pelindung agung berkata bahwa itu sepertinya berasal dari perintah seseorang dari ibu kota yang bermarga Zhao. Untuk detailnya, saya tidak tahu. Ibu kota, nama belakangnya Zhao. Zhou Yu memperlihatkan ekspresi termenung. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke rumah. Lin Luoluo, melihat Zhou Yu membawa kembali seorang pria berlengan satu, dengan rasa ingin tahu bertanya. Siapa dia? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Seorang teman. Namanya adalah Tian Qiong. Petik 2. Saat aku pergi, dia akan melindungimu. Oh. Lin Luoluo mengangguk dengan sopan pada Tian Qiong. Tian Qiong tampak sangat pendiam dan buru-buru membungkuk sebagai jawaban. Lin Luoluo tidak bertanya lebih jauh dan kembali bekerja. Zhou Yu membawa Tian Qiong ke halaman belakang. Tian Qiong, bolehkah aku belajar teknik armor darah darimu? Sebagai gantinya, aku bisa mengajarimu teknik kultivasi yang kau inginkan dariku, Zhou Yu menawarkan. Tian Qiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika kau menginginkan teknik armor darah, aku akan langsung mengajarkannya padamu. Tian Qiong dengan murah hati membagikan seluruh metode kultivasi teknik armor darah tanpa menahan diri. Zhou Yu mendengarkan dengan penuh perhatian dan mulai mensimulasikannya dalam pikirannya. Alasan dia berusaha mempelajari teknik sirah darah dari Tian Qiong adalah karena separuh terakhir teknik kuali emasnya telah hilang, dan dia hanya dapat berkultivasi hingga alam 5 kuali. Sekarang setelah ia menghadapi lawan yang semakin kuat, teknik kuali emas, sebagai teknik pemurnian tubuhnya, menjadi semakin tidak memadai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan pemurnian tubuhnya, penting untuk menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan teknik kuali emas. Belajar dari teknik armor darah tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik. Setelah mempelajari metode kultivasi teknik armor darah, Zhou Yu memiliki banyak ide cemerlang dalam hatinya. Untuk menghindari menimbulkan gangguan besar selama berkultivasi, Zhou Yu meninggalkan Villa Half Moon Bay dan menuju ke gunung terpencil untuk memulai kultivasinya. Zhou Yu telah menjalani pelatihan khusus yang ketat oleh seorang pria tua sejak ia masih muda, tidak hanya dalam aspek kultivasi, tetapi juga dalam filosofi seni bela diri. Dengan demikian, ia segera menemukan cara untuk memadukan teknik kuali emas dengan teknik sirah darah. Melalui metode ini, kekuatan teknik kuali emas dapat ditingkatkan beberapa derajat. Setidaknya, dia tidak akan mudah ditembus oleh Master Saint Realm. Waktu berlalu begitu cepat selama bercocok tanam. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Saat Zhou Yu tengah asyik dengan kultivasinya, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu telepon dari Tian Qiong. Zhou, seseorang baru saja menyelinap ke villa dan mencoba menyakiti Nona Lin. Aku telah menaklukkan mereka, Tian Qiong melaporkan. Zhou Yu tercengang, matanya langsung berkilat dingin. Memikirkan bahwa seseorang akan bergerak secepat itu terhadap Lin Luoluo setelah dia mengatur agar Tian Qiong melindunginya. Jika dia tidak membuat pengaturan hari ini, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Zhou Yu segera berkata dengan suara dingin. Awasi dia, biarkan dia hidup. Aku akan segera kembali. Petik 2. Setengah jam kemudian, Zhou Yu kembali ke Villa Half Moon Bay. Pada saat itu, Tian Qiong berada di gudang di halaman belakang. Di depannya ada seorang pria berusia 50-an yang tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Apakah ini yang kamu cari? Ya, kau bilang padaku untuk tidak menyakitinya, jadi aku langsung menjatuhkannya. Bagus, bangunkan dia. Tian Qiong tidak mengucapkan sepatah kata pun, sebaliknya, dia langsung menginjak jari orang itu. Lelaki itu menjerit kesakitan, segera tersadar dari ketidaksadaran, dan buru-buru bangkit berdiri. Saat melihat Tian Qiong, dia gemetar ketakutan. Perlu Anda ketahui, dia adalah seorang guru besar alam bawaan, tetapi ketika berhadapan dengan Tian Qiong, dia bagaikan anak TK, tidak berdaya sama sekali, dan langsung tersungkur dengan tamparan. Anda, apakah kamu seorang master dari Saint Realm? Wajah Tian Qiong acuh tak acuh, dan dia tidak berbicara.
Zhou Yu membuka mulutnya untuk berbicara. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Pria itu tidak mengenali Zhou Yu, jadi dia tidak mau menjawab. Alis Tian Qiong berkerut, dan ledakan niat membunuh meletus, langsung menyasar pria itu. Pria itu menggigil ketakutan dan dengan cepat berkata, Nama saya Zheng Qian. Dia, pemimpin aliansi kitalah yang mengirimku, dia menyuruhku menculik Lin Luoluo. Petik 2. Pemimpin aliansi. Mata Zhou Yu menyipit. Pemimpin aliansi yang mana? Siapa namanya? Bicaralah dengan jelas. Zheng Qian buru-buru berkata. Ya, aliansi perdagangan Tianhu, Bei Yong, pemimpin aliansi. Bei Yong. Mata Zhou Yu menyipit lagi, kilatan dingin melintas di matanya. Bei Yong ini telah diberi pelajaran olehnya dan sempat terdiam beberapa saat, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul kembali sekarang? Mengapa dia ingin kamu menculik Lin Luoluo? Ini. Zheng Qian segera menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti perintah. Zhou Yu menatapnya, dan melihat bahwa dia tidak berbohong, cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Tian Qiong, dia milikmu sekarang, buat dia menghilang. Zhou Yu berbalik dan melangkah keluar. Zhou, kamu mau pergi kemana? Aliansi Perdagangan Tianhu. Aliansi Perdagangan Tianhu. Di kantor pemimpin aliansi, Bei Yong berdiri dengan gugup di depan meja, di depannya, di kursi kantornya, duduk seorang pemuda. Orang ini tidak lain adalah Zhao Songqing. Sebelum tiba di negara Qin, Zhao Songqing telah memerintahkan seseorang dari asosiasi letian untuk mengambil tindakan terhadap Zhou Yu. Namun, tanpa diduga, mereka gagal. Kini, karena Presiden Asosiasi Letian tidak ada dan tidak ada orang lain yang cakap di asosiasi tersebut, Zhao Songqing telah mencari aliansi perdagangan Tianhu. Meskipun aliansi perdagangan Tianhu berada di bawah pengaruh Balai Shenwu, Bei Yong sendiri berasal dari cabang kolateral keluarga Zhao di ibu kota. Kedatangan Zhao Songqing yang tiba-tiba membuat Bei Yong cukup terkejut. Begitu Zhao Songqing tiba di kantornya, dia langsung memerintahkan Bei Yong untuk menyuruh seseorang menculik Lin Luoluo. Bei Yong menyimpan rasa takut yang tak dapat dijelaskan terhadap Zhou Yu dan tidak ingin mempunyai konflik lebih lanjut dengannya, tetapi ia harus mematuhi perintah Zhao Songqing. Oleh karena itu, dia telah mengirim ahli terkuatnya untuk menculik Lin Luoluo. Meski begitu, Bei Yong masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tuan Muda Zhao, Zhou Yu bukan hanya kuat, tetapi juga mendapat dukungan dari banyak kekuatan besar di negara Qin. Setahu saya, ada keluarga Zhao dan keluarga Hu dari kota provinsi, Qin Dingbang yang kaya, Jiang Fengnian dari Paviliun Bela Diri, Xie Chanlin dari Aula Shenwu, dan masih banyak lagi. Jika tidak ada dendam yang mendalam, lebih baik tidak membuat musuh sembarangan. Zhao Songqing menampakkan ekspresi mencibir. Anda berbicara seakan-akan orang-orang ini hanyalah orang desa. Di hadapan keluarga Zhao di ibu kota, mereka bahkan tidak berarti apa-apa. Petik 2. Berhenti mengoceh, aku hanya ingin kau membawa orang itu kepadaku, itu saja. Melihat kata-katanya tidak efektif, Bei Yong menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Baik, Tuan Muda Zhao. Tepat pada saat itu, seorang bawahan berlari masuk. Pemimpin aliansi, Zhou. Zhou Yu ada di sini. Bab 445. Aturan. Kulit Bei Yong berubah. Apa? Zhou Yu. Tuan Muda Zhao, ini buruk. Pasti mereka yang kukirim untuk menangkap Lin Luoluo. Zhou Yu telah menemukan mereka, dan sekarang dia datang mengetuk pintu kita. Petik 2. Zhao Songqing mendengus dingin. Mengandalkan sekelompok sampah sepertimu, yang tidak bisa menyelesaikan apapun. Baiklah, kalau dia mencari kematian dengan datang ke sini sendiri, maka aku sendiri yang akan mengurusnya. Biarkan dia masuk. Bei Yong menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada bawahannya dengan anggukan kepala. Tak lama kemudian, Zhou Yu melangkah masuk. Zhao Songqing menatap Zhou Yu dengan mata penuh penghinaan. Jadi, kamu adalah Zhou Yu. Zhou Yu mengerutkan kening. Dan kamu siapa? Ibu kota, keluarga Zhao, Zhao Songqing. Belum pernah mendengar tentangmu. Zhou Yu mengabaikan Zhao Songqing sepenuhnya dan menoleh ke Bei Yong. Beraninya kau menyentuh istriku, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup keras. Zhou Yu bergerak cepat, muncul tepat di depan Bei Yong. Tamparan. Sebuah serangan telapak tangan melayang. Bei Yong langsung terpental. Dia menjatuhkan diri ke sofa di dekatnya sambil menangis kesakitan. Wajah Zhao Songqing menjadi pucat. Wah, beraninya kamu. Berani sekali kau merayu laki-lakiku di depanku. Zhou Yu mengerutkan kening. Siapakah dirimu sebenarnya? Apa urusanmu dengan ini? Wajah Zhao Songqing berubah menjadi pucat pasi, karena tidak pernah ada seorang pun yang berani mengumpatnya langsung di hadapannya seperti itu. Bocah, kau cari mati. Sang Ye,
Lumpuhkan dia untukku. Dengan teriakan marah dari Zhao Songqing, aura mengerikan tiba-tiba turun dari luar pintu, diikuti oleh bayangan yang terbang masuk. Dentang. Pedang ganas gang merobek udara, mengarah langsung ke kepala Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Serangan pedang itu begitu dahsyat, dan dia tidak menyadarinya sebelum dia masuk. Orang yang melakukan gerakan itu sudah pasti seorang ahli. Zhou Yu tidak berani ceroboh, dia segera mengerahkan teknik kuali emas dan kekuatan geng naga, dan melayangkan pukulan. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Geng jin yang kacau meledak ke segala arah. Dekorasi, lantai, dan langit-langit ruangan langsung retak. Zhou Yu terpaksa mundur, keluar dari kantor sebelum ia dapat menstabilkan bentuknya. Zhao Songqing juga terpengaruh oleh gang jin yang menakutkan. Meskipun Sang Ye menyelamatkannya tepat waktu, ia tak dapat dielakkan lagi menderita cedera, dan sekujur tubuhnya dipenuhi banyak luka, berdarah deras. Wajah Zhao Songqing menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Mungkin benar-benar berhasil memblokir pukulan dari ahli Sein Realm. Pada saat ini, Zhou Yu, tanpa berkata sepatah kata pun, siap melakukan gerakan lain. Bei Yong baru saja pulih dari tamparan itu dan kembali terkena dampak dari gang jin yang mengerikan, dalam keadaan yang sangat tergantung pada seutas benang. Kalau sampai terjadi serangan lagi, meski hanya sekedar terjebak di sana, dia pasti mati. Menghadapi krisis hidup dan mati, Bei Yong tidak peduli. Menahan rasa sakitnya, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Zhou, keputusan untuk menentang Presiden Lin bukanlah keputusanku. Itu tuntutan keluarga Zhao, saya terpaksa dan tidak punya pilihan. Mendengar ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tianxing, bahwa seseorang dengan nama keluarga Zhao dari ibu kotalah yang telah memberikan perintah kepada asosiasi letian. Mungkinkah pemuda yang ada di depan matanya itu? Jadi, kekuatan misterius dari ibu kota yang telah menargetkan keluarga Lin dalam kegelapan. Apakah ini keluarga Zhao dari ibu kota? Menyadari hal ini, tatapan Zhou Yu beralih tajam ke arah Zhao Songqing. Kali ini matanya dipenuhi cahaya dingin. Apa yang dilakukan keluarga Zhao dari ibu kota di Qinzhou? Pada saat ini, kemarahan Zhao Songqing hampir meledak. Dia tidak pernah menderita cedera serius seperti itu seumur hidupnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia menjawab pertanyaan Zhou Yu? Dia meraung dengan marah. Kamu pantas mati. Penatua Sang, jangan menahan diri dan bunuh dia untukku. Pisau di tangan Tetua Sang langsung mengeluarkan energi bilah pedang. Bersenandung. Udara seakan terkoyak. Tepat pada saat itu, energi bilah pedang lainnya menyapu udara. Cahaya bilah pedang yang tajam menyebabkan kulit semua orang terasa perih dan menyakitkan. Sang Ye, beraninya kau. Yan Maozong terlihat memegang pisau panjang, terbang ke sisi Zhou Yu dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan bilah pedang yang kuat menekan secara agresif ke arah Sang Ye. Sang Ye tidak mau kalah. Kekuatan pedang kedua ahli Sein Realm langsung saling terkait. Bang bang bang. Kekuatan pedang yang kacau itu menghancurkan pintu, jendela, dan lantai yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka sekali lagi. Beberapa saat kemudian, kedua pria itu secara bersamaan menarik kembali pedang mereka. Sang Ye berkata dengan ekspresi dingin. Yan Maozong, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan teknik pedangmu masih saja terpaku di tempat yang sama. Yan Maozong tertawa dingin. Sang Ye, aku telah terluka selama beberapa tahun terakhir dan memang belum membuat banyak kemajuan. Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah semua tahun kultivasimu telah menjadi sia-sia? Anda? Sang Ye menjadi murka, tetapi dia memiliki keraguan dan tidak berani menyerang dengan enteng. Mengapa kamu datang? Apakah ini ide Gubernur Qi? Yan Maozong berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Yu adalah penyelamat hidupku, tentu saja, aku tidak akan membiarkan dia datang untuk menyakitiku di wilayahku. Tentu saja, ini juga termasuk keinginan Gubernur Qi. Pada saat itu, Zhao Songqing berteriak dengan marah. Penatua Yan, aku di sini atas nama Balai Hukuman untuk menangkap penjahat Zhou Yu. Dengan kamu menghalangiku seperti ini, mungkinkah kamu bermaksud menentang Balai Hukuman? Yan Maozong mencibir. Apakah kamu anggota Balai Hukuman? Wajah Zhao Songqing berubah muram. Meskipun aku bukan dari Balai Hukuman, aku datang bersama Yang Tianpeng, yang diberi wewenang khusus oleh Balai Hukuman. Dia mempercayakan saya untuk mewakilinya. Haruskah aku memanggilnya? Yan Maozong mencibir, tidak sedikit pun takut. Jadi bagaimana jika Yang Tianpeng datang? Qinzhou memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika kepala Balai Hukuman datang, dia harus mengikuti aturan Qinzhou. Petik 2. Zhao Songqing sangat marah hingga giginya gatal. Aturan macam apa yang ada di Qinzhou yang belum pernah kudengar? Yan Maozong berkata dengan tenang.
Aturan Qinzu adalah bahwa para ahli di atas alam suci tidak boleh menyerang mereka yang berada di bawah alam suci. Apakah itu cukup jelas bagimu? Zhao Songqing sekali lagi begitu marah hingga giginya gatal. Aturan macam apa yang tidak masuk akal dari Qinzu ini? Jelas itu sesuatu yang dipikirkan Yan Maozong saat itu juga. Dia jelas hanya ingin mencegah Sang Ye mengambil tindakan terhadap Zhou Yu. Zhao Songqing menarik napas dalam-dalam lalu menatap Zhou Yu dengan dingin. Hari ini kamu beruntung, nak. Kita lihat saja nanti. Penatua Sang, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Zhao Songqing hendak pergi. Namun, Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungainya dan langsung muncul di depan Zhao Songqing. Nak, beraninya kamu. Sang Ye segera berteriak dengan marah, hendak bergerak, tetapi Yan Maozong menghentikannya. Zhao Songqing melonjak ketakutan melihat kemunculan Zhou Yu yang tiba-tiba. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah aku membiarkanmu pergi? Tamparan. Zhou Yu menamparnya tepat di wajahnya. Zhao Songqing terlempar ke belakang akibat tamparan itu. Zhou Yu menyusul, menginjaknya dengan kakinya. Hari ini, kamu tidak akan kemana-mana. Bab 446. Yan Maozong sudah lama terbiasa dengan keberanian Zhou Yu. Terakhir kali, di keluarga Liu, Zhou Yu telah memukuli para anggota keluarga di depan alam suci keluarga Liu, dan bahkan menjara brankas harta karun mereka. Akan tetapi, Sang Ye menjadi sangat marah lagi dan lagi. Dia ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh Yan Maozong. Seseorang memperingatkan, Yan Maozong, jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Zhao, keluarga Zhao dari ibu kota tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yan Maozong sama sekali tidak takut. Saya hanya bertindak sesuai aturan. Jika keluarga Zhao dari ibu kota tidak yakin, datanglah padaku, balasnya. Pada saat ini, Zhou Yu mengalihkan pandangannya ke arah Sang Ye. Masalah ini adalah urusan pribadi antara aku dan keluarga Zhao, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku akan membawa Zhao Songqing pergi. Jika keluarga Zhao dari ibu kota tidak setuju, silakan kirim seseorang untuk menjemputnya dariku. Petik 2. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menyeret Zhao Songqing pergi dan mulai berjalan keluar. Sang Ye yang sangat marah tidak dapat mencegahnya. Dia tahu bahwa dengan Yan Maozong menghalangi jalan, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkan Zhao Songqing hari ini. Baiklah, Yan Maozong, tunggu saja, kata Sang Ye dengan marah sambil bergegas pergi. Setelah itu, Yan Maozong juga meninggalkan tempat kejadian. Di halaman, hanya Beiyong yang setengah mati yang tersisa. Bawahan Beiyong akhirnya bergegas keluar dengan gemetar dari belakang dan membantu Beiyong berdiri, membawanya ke rumah sakit. Zhou Yu, membawa Zhao Songqing bersamanya, tiba di klub Kaisar Malam Gelap. Tempat ini adalah klub pribadi yang dimiliki oleh Tang Long. Tang Long telah menerima telepon dari Zhou Yu sebelumnya, jadi dia telah menunggu di sini lebih awal. Lu Kui, setelah mendengar Zhou Yu dalam masalah, melakukan hal yang sama. Saat dia melihat Zhou Yu menyeret seorang pemuda berlumuran darah, dia terkejut. Siapakah orang bodoh yang berani menyinggung Zhou Yu? Tang Long buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Zhou, siapa ini? Dari keluarga Zhao di ibu kota, Zhao Songqing. Apa? Tang Long tersentak kaget, mengira dia salah dengar. Wajah Lu Kui juga menunjukkan keheranan. Zhou Yu, bagaimana kamu bisa terlibat konflik dengan seseorang dari keluarga Zhao di ibu kota? Ini bukan masalah kecil. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan tenang. Saya tidak mencari konflik dengan mereka, merekalah yang membawa masalah ke rumah saya. Lu Kui, mendengar ini, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, karena sudah sampai pada titik ini, kita akan menghadapinya sebagaimana mestinya. Tepat pada saat itu, Zhao Songqing, yang terbanting ke tanah, berbicara sambil menggertakkan giginya. Zhou Yu, tamatlah riwayatmu, kau ditakdirkan untuk mati. Balai hukuman tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula keluarga Zhao. Petik 2. Kalian semua akan mati. Allah hukuman. Lu Kui terkejut. Apa hubungannya balai hukuman dengan ini? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia berada di Qinzu bersama seorang utusan dari balai hukuman. Mendesis. Lu Kui menarik napas tajam. Sudah cukup merepotkan jika telah menghasut keluarga Zhao, dan kini balai hukuman pun ikut terlibat. Pada titik ini, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia benar-benar tercengang. Dan Tang Long sama sekali tidak dapat berbicara sepatah kata pun, baik keluarga Zhao dari ibu kota maupun balai hukuman merupakan entitas yang sangat besar baginya. Zhou Yu menaruh kakinya di wajah Zhao Songqing. Aku tidak tahu apakah mereka akan membiarkanku pergi, tetapi jika kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kata Zhou Yu dengan tegas.
Setelah itu, Zhou Yu bertanya dengan dingin. Mengapa kamu menyuruh orang menculik Lin Luoluo? Dengan darah mengalir dari mulutnya, Zhao Songqing tertawa getir. Tentu saja, itu untuk membunuhmu. Sesederhana itu, tanya Zhou Yu dingin. Apakah kamu masih ingin tahu? Sialan, aku tidak akan memberitahumu, Zhao Songqing tertawa gila. Aku hanya menunggu untuk melihat seberapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Zhou Yu tidak melanjutkan perkataannya lagi dan langsung mengeluarkan 3 jarum perak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Zhao Songqing sedikit berubah saat melihat ini. Zhou Yu berkata dengan tenang. Kamu punya kesempatan untuk bicara, tapi karena kamu tidak mau bicara, kamu bisa tetap diam. Menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu menusukkan jarum perak ke kulit kepala Zhao Songqing, mencoba menggunakan teknik pengendalian indera ilahi. Namun, Zhao Songqing tidak jatuh pingsan. Sebaliknya, dia menjerit kesakitan, matanya merah, tampak sangat mengerikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti. Zhou Yu tercengang, lalu menyadari bahwa di dalam lautan kesadaran Zhao Songqing, terdapat penghalang pelindung indera ilahi. Jika Zhou Yu memaksakan kendali indera ilahi, bukan saja ia akan gagal mengendalikan Zhao Songqing, tetapi juga bisa memicu ledakan mematikan dalam lautan kesadarannya. Ini adalah teknik yang belum pernah ditemui Zhou Yu sebelumnya. Pada saat itulah Lu Kui angkat bicara. Zhou Yu, berhenti sekarang juga. Klan-klan besar ini memberlakukan batasan indera ilahi pada keturunan langsung mereka, yang mengetahui banyak rahasia keluarga. Anda tidak harus memaksakannya. Jadi begitulah. Zhou Yu mengerutkan kening. Ini memang situasi yang rumit. Sementara itu, 3 Mercedes hitam melaju kencang menuju Dark Knight Emperor Club. Di dalam mobil ada Yang Tianpeng, Liu Zongzhen, Qiu Baiwan, dan lainnya. Setelah Sang Ye kembali, dia segera menyampaikan berita penangkapan Zhao Songqing kepada Yang Tianpeng. Yang Tianpeng tampaknya telah bersiap menghadapi kejadian semacam itu, ia segera memerintahkan Liu Zongzhen untuk menyiapkan mobil dan langsung menuju ke klub Kaisar Malam Gelap. Meskipun Zhao Songqing bukan putra tertua langsung atau pewaris masa depan keluarga Zhao di ibu kota, ia merupakan salah satu anggota terpenting dari generasi muda keluarga Zhao. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya di Qinzhou, Yang Tianpeng juga akan menghadapi masalah besar. Tentu saja, ini adalah kekhawatiran kecil. Aspek yang paling kritis adalah Yang Tianpeng telah menunggu alasan untuk bertindak melawan Zhou Yu, dan sekarang dia punya satu. Tak lama kemudian, kendaraan Yang Tianpeng memasuki klub Kaisar Malam Gelap. Bab 447. Menguji satu sama lain. Zhou Yu langsung merasakan kedatangan pendatang baru itu. Dia melihat ke arah pintu masuk gedung klub. Bang! Sebuah ledakan keras. Pintu gedung klub didobrak hingga terbuka. Segera setelah itu, Yang Tianpeng, Liu Zongzhen, Qiu Baiwan, dan lainnya menyerbu masuk. Qiu Baiwan melihat Zhao Songqing tergeletak di tanah seperti anjing mati, kilatan kegembiraan melintas di dasar matanya. Semakin parah luka yang ditimpakan Zhou Yu pada keluarga Zhao, semakin buruk nasibnya. Akan tetapi, wajahnya masih menampakkan raut marah saat ia menegur dengan keras. Zhou Yu, berani sekali kau beraninya menyerang seseorang dari aula hukuman. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Wajah Qiu Baiwan menjadi gelap saat aura kuat meledak darinya. Tetapi pada saat itu, Yang Tianpeng dengan santai melambaikan tangannya dan Qiu Baiwan segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan berdiri di belakang Yang Tianpeng. Yang Tianpeng melangkah maju, melirik Zhao Songqing, lalu berbalik ke Zhou Yu, mengamatinya sebentar sebelum berbicara. Zhou Yu. Meskipun aku baru saja tiba di negara bagian Qin, aku sudah mendengar namamu berkali-kali. Saya tidak pernah menyangka bahwa negara Qin, yang sudah mengalami kemunduran dalam bidang seni bela diri, ternyata bisa melahirkan bakat luar biasa seperti Anda. Memang tidak mudah. Tapi kamu tidak boleh terlalu mencolok, lagi pula, kamu masih seorang seniman bela diri di alam bawaan. Alis Zhou Yu berkedut. Siapa kamu? Ayah Zhao Songqing. Wajah Qiu Baiwan berubah muram. Zhou Yu, dia tidak lain adalah utusan khusus Balai Hukuman, Yang Tianpeng yang terhormat. Jaga ucapanmu. Jadi dia utusan khusus dari Balai Hukuman. Ngomong-ngomong, ada orang lain bermarga Kuan yang juga merupakan utusan khusus Balai Hukuman. Tapi menurutku, daripada menyebutnya utusan khusus, lebih tepat menyebutnya tumpukan kotoran. Petik 2. Kurang ajar. Qiu Baiwan tidak menyangka Zhou Yu akan menghina Balai Hukuman secara terbuka. Dia meraung marah di tempat. Cahaya dingin berkelebat di mata Yang Tianpeng. Zhou Yu, kesabaranku ada batasnya. Bebaskan Zhao Songqing. Petik 2. Zhou Yu tertawa dingin. Aku tidak keberatan melepaskannya, tapi ada sesuatu yang harus kau jawab terlebih dahulu.
Aura mengerikan tiba-tiba terpancar dari Yang Tianpeng, menyelimuti Zhou Yu bagai selimut yang menutupi langit. Tidak ada seorang pun yang berani menawar denganku. Kamu bermain api. Zhou Yu tampak seperti tidak merasakan apapun. Dia mengulurkan tangannya melalui udara dan langsung mencengkeram leher Zhao Songqing, mengangkatnya dengan kuat. Saya pribadi suka bermain api. Nada bicara Zhou Yu tidak kenal menyerah. Bahkan Lu Kui yang berdiri di belakang Zhou Yu tercengang. Itu adalah utusan khusus dari Aula Hukuman. Zhou Yu benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Bahkan Lu Kui merasa sangat mengkhawatirkan Zhou Yu. Kamu berani. Yang Tianpeng tiba-tiba berteriak keras. Aura kuatnya menekan Zhou Yu seakan-akan Gunung Tai sedang runtuh. Sofa dan kursi di dekat Zhou Yu langsung hancur, Tang Long ditekan oleh aura dan menyemburkan darah sebelum terlempar keluar, untungnya diselamatkan oleh Lu Kui. Tetapi Lu Kui pun terhuyung mundur, wajahnya pucat. Wajah Zhou Yu menjadi gelap. Dia menatap Yang Tianpeng dengan dingin dan membuka mulutnya. Mengapa aku tidak berani? Keempat kata ini dikeluarkan dengan kekuatan raungan iblis. Dalam sekejap, gelombang suara yang dahsyat itu membentuk serangan yang meluncur ke arah Yang Tianpeng bagaikan pasukan yang menyerbu dalam medan perang. Wajah Qiu Baiwan dan Liu Zongzhen berubah drastis, mereka segera menggunakan teknik kultivasi untuk membela diri. Namun raungan iblis milik Zhou Yu terlalu kuat dan cepat, keduanya hampir tidak punya waktu untuk bertindak sebelum terkena serangan. Kedua lelaki itu menjadi pucat pasi dengan darah mengalir dari 7 lubang mereka. Liu Zongzhen, karena hanya berada di alam bawaan, terpaksa mundur sejauh 10 langkah. Meski Qiu Baiwan tidak bernasib seburuk itu, ia tetap menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, dia dibudidayakan di alam suci. Namun, dia terguncang hingga berdarah karena teriakan Zhou Yu. Meskipun unsur kejutan menjadi faktornya, secara objektif, jika dia dan Zhou Yu terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, lalu Zhou Yu tiba-tiba melancarkan jurus ini, apa jadinya? Wajah Qiu Baiwan berubah sangat muram. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia selalu meremehkan Zhou Yu. Yang Tianpeng juga berasal dari alam suci, namun jelas, kultivasinya jauh lebih kokoh dibanding Qiu Baiwan, Jiang Fengnian, atau bahkan Yan Maozong, sesama ahli alam suci. Orang ini memang musuh yang tangguh. Sepertinya tidak semua utusan dari Aula Hukuman itu sampah, kalian punya beberapa keterampilan yang nyata. Yang Tianpeng mendengus dingin. Sudah cukup dikatakan. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dengan kata-kata itu, Yang Tianpeng mulai bergerak. Dia melayangkan pukulan keras ke arah Zhou Yu. Begitu pukulan itu dilayangkan, Gang Jin yang kuat membentuk segel yang terlihat dan melesat ke arah Zhou Yu dengan kecepatan kilat. Zhou Yu tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan teknik kuali emas, dipadukan dengan kekuatan geng naga dan ditambah dengan ki sejati api neter, melepaskan pukulannya sendiri sebagai respons. Bang! Serangan mereka bertabrakan secara langsung. Pada saat itu, gelombang udara yang sangat besar menyapu ke atas, mengubah semua yang ada di ruangan itu menjadi debu, dan retakan rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding, bahkan batang-batang baja yang tertanam pun berubah bentuk. Sebelum gelombang udara yang menakutkan itu menghilang, sosok Yang Tianpeng telah muncul di depan Zhou Yu. Dia mencibir. Sepasang tangan besi menghantam langsung ke arah kepala Zhou Yu. Bab 448. Menukar luka. Ekspresi Zhou Yu sedikit berubah, dan dia bereaksi cepat, melemparkan Zhao Songqing ke arah Yang Tianpeng sambil menghindari serangan itu dengan gerakan cepat. Setelah menangkap Zhao Songqing, Yang Tianpeng melemparkannya ke arah Qiu Baiwan dan kemudian mencibir. Amulet pelindung terakhirmu telah habis. Saat berikutnya, Yang Tianpeng lenyap dari tempatnya. Kali ini, dia melepaskan kecepatannya tanpa ragu, menyerang Zhou Yu seperti hantu. Zhou Yu tidak ragu-ragu mengerahkan teknik gerakan gunung dan sungainya, sekali lagi menghindari serangan itu. Yang Tianpeng mengerutkan alisnya. Teknik gerakan gunung dan sungai Tao. Apa hubunganmu dengan Sekte Tao? Zhou Yu mencibir. Kamu menebaknya. Suara Yang Tianpeng sedingin es. Sekte Tao dan Balai Hukumanku selalu menjaga privasi mereka sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu seorang Taois, aku akan takut berurusan denganmu. Kamu masih harus mati. Yang Tianpeng sekali lagi mendemonstrasikan teknik gerakannya, melancarkan pukulan ke arah Zhou Yu. Kali ini, Zhou Yu tidak menghindar. Dia mengaktifkan Nether Fire Truki miliknya dan menunjuk sebuah jari. Jari api meledak. Bang! Meteor api yang diubah oleh Bursting Flame Finger bertabrakan dengan keras dengan tinju Yang Tianpeng. Jari api meledak yang biasanya tak terhentikan dihancurkan oleh pukulan Yang Tianpeng. Yang Tianpeng menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengembangkan seni bela diri dan penyempurnaan Qi, dan keduanya mencapai alam bawaan agung. Zhou Yu,
Kamu mengejutkanku sekali lagi. Namun, tidak peduli berapa banyak trik yang kau miliki, kesenjangan antara alam bawaan dan alam suci bagaikan jurang yang tidak dapat diseberangi. Yang Tianpeng mencibir sekali lagi, lalu menyerang lagi. Zhou Yu tetap tenang seperti air yang tenang, terus menghindar dengan teknik gerakannya. Anehnya, setiap pukulan Yang Tianpeng sepertinya ditakdirkan untuk mengenai Zhou Yu, tetapi setiap kali, Zhou Yu nyaris tak bisa menghindarinya. Setelah 3 pukulan, Yang Tianpeng menyadari ada masalah. Nak, apakah kamu seekor ikan lompat lumpur? Hanya tahu cara menghindar. Zhou Yu membalas. Seorang penguasa alam suci sepertimu, mengucapkan kata-kata seperti itu, sungguh, utusan olah hukuman hanyalah omong kosong. Kau sedang mencari kematian. Yang Tianpeng menjadi marah. Dia meningkatkan kecepatannya dan memukul dengan panik. Meskipun mengandalkan sentuhan ilahi, Zhou Yu dapat menghindari sebagian besar serangan, tetapi ia masih lengah dan terkena salah satu pukulan Yang Tianpeng. Hanya dengan satu pukulan, darah Zhou Yu melonjak dan darah merembes dari sudut mulutnya. Seperti yang dikatakan Yang Tianpeng, kesenjangan di wilayah mereka membuat Zhou Yu hampir tidak berdaya untuk melawan. Pada saat itu, Yang Tianpeng mencibir. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindar. Pukulan Yang Tianpeng bagaikan naga yang meluncur sekali lagi. Setelah pertarungan sebelumnya, Yang Tianpeng menjadi lebih bijak, menyadari teknik gerakan Zhou Yu yang luar biasa, yang membuatnya sulit dipukul, jadi dia tidak lagi mengerahkan seluruh tenaganya pada setiap pukulan. Setiap pukulan kini memiliki kekuatan yang tersimpan, siap untuk mengubah gerakan kapan saja. Menyadari hal ini, cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. Pada saat itu, Yang Tianpeng melancarkan pukulan lain. Kali ini, Zhou Yu tiba-tiba tidak menghindar. Bang! Pukulan Yang Tianpeng mendarat di dada Zhou Yu. Bahkan Yang Tianpeng sendiri tercengang, jelas tidak menduga pukulannya akan mengenai Zhou Yu. Tetapi pada saat itu, hantu kuali emas muncul di tubuh Zhou Yu. Berbeda dari sebelumnya, hantu ini tidak berwarna emas tetapi menampilkan pola berwarna darah samar. Ini adalah hasil konsultasi Zhou Yu dengan surga tentang peningkatan teknik armor darah pada teknik kuali emas. Teknik kuali emas yang telah ditingkatkan kekuatannya meningkat 3 bagian, cukup untuk menangkis pukulan Yang Tianpeng. Dan pada saat Yang Tianpeng tertegun, kekuatan tinju yang dahsyat muncul di tinju Zhou Yu. Tinju 8 kehancuran. Tinju 8 kehancuran alam prestasi agung milik Zhou Yu yang telah lama terkumpul, meledak secara tiba-tiba. Ledakan. Pukulan ini menghantam tubuh Yang Tianpeng dengan keras. Puff. Karena terkejut, Yang Tianpeng terkena pukulan keras di dada. Dia memuntahkan seteguk darah dan terpental. Pemogokan dibalas pemogokan. Inilah pukulan yang sudah direncanakan Zhou Yu sejak lama. Ini juga satu-satunya caranya untuk mengalahkan Yang Tianpeng saat ini. Intinya, dia telah memanfaatkan kecerobohan Yang Tianpeng. Adegan ini langsung membuat Qiu Baiwan, Liu Zongzhen, dan lainnya bersemangat. Guru Yang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu benar-benar dapat menyakiti Yang Tianpeng. Itu adalah kisah yang hampir tidak dapat dipercaya. Bahkan Lu Kui pun tercengang. Dia selalu tahu Zhou Yu sangat kuat, tetapi dia tidak percaya bahwa Zhou Yu benar-benar dapat melukai Yang Tianpeng. Ini sungguh. Untuk sesaat, Lu Kui kehilangan kata-kata. Yang Tianpeng sendiri bahkan lebih marah dan memuntahkan darah. Fakta bahwa ia muntah darah, yang tampak berlebihan, sebenarnya tidak menyebabkan cedera serius apapun padanya. Tetapi begitu kejadian ini tersebar, reputasinya akan hancur total. Seorang utusan dari aula hukuman, dipukuli hingga muntah darah oleh seorang pemuda dari alam bawaan agung. Ini benar-benar lambang absurditas. Tidak mengherankan jika Yang Tianpeng marah. Sementara itu, Zhou Yu tidak menunjukkan kegembiraan. Dia telah menghabiskan semua strategi dan metodenya, namun dia tetap saja hanya dapat mencapai sebatas ini. Terlebih lagi, dia tidak mempunyai ruang untuk kesalahan sekarang, karena Yang Tianpeng pasti tidak akan memberinya kesempatan kedua. Seperti yang diharapkan. Yang Tianpeng meraung dan hendak menyerang lagi. Namun saat itu, beberapa mobil melaju kencang memasuki tempat tersebut. Tak lama kemudian, sekelompok orang keluar dan bergegas masuk. Berhenti. Bab 449. Menekan Zhao Songqing. Yang Tianpeng terkejut saat dia melihat ke arah sekelompok orang itu. Siapa kamu? Seorang pria tua dengan penampilan berwibawa masuk. Keluarga Zhao, Zhao Jianlong. Keluarga Hu, Hu Pingchang. Orang terkaya di negara Qin, Qin Dingbang. Ketiga orang itu memperkenalkan diri mereka satu demi satu. Ekspresi Yang Tianpeng menjadi gelap. Meskipun dia belum pernah bertemu orang-orang ini, dia tahu betul nama mereka. Ketiganya merupakan tokoh lokal yang berpengaruh di negara Qin. Namun, di mata Yang Tianpeng, mereka tidak berarti apa-apa.
Apa, kau ingin ikut campur dalam urusan balai hukuman? Mungkinkah kau pikir aku tidak berani berurusan denganmu? Qin Dingbang angkat bicara. Tentu saja, jawab Yang Tianpeng. Allah hukumanmu selalu bertindak arogan dan sembrono. Apakah ada hal yang tidak berani kamu lakukan? Kau mencari kematian. Mata Yang Tianpeng menyipit tajam. Qin Dingbang berani menghinanya secara langsung. Meski dimarahi Yang Tianpeng, Qin Dingbang tetap tidak panik. Kalian sepenuhnya bebas untuk mulai membunuh, kata Qin Dingbang. Lagi pula, kami tidak sebanding denganmu. Namun sebelum datang hari ini, kami telah melakukan persiapan yang matang, semua yang dilakukan utusan khusus yang di sini akan disiarkan langsung melalui internet. Utusan balai hukuman sangat menghargai dirinya sendiri, bukan? Baiklah, aku akan memastikan kamu menjadi benar-benar terkenal. Petik 2. Yang Tianpeng mencibir. Apakah kau pikir aku akan takut dengan taktikmu? Aku bisa membunuh kalian semua, menuduh kalian menantang balai hukuman, dan siapa yang berani membantah atau menyalahkanku? Qin Dingbang berkata dengan acuh tak acuh. Orang biasa, tentu saja, tidak berani mengatakan apapun. Namun, itu tidak berarti tidak ada seorang pun yang berani. Setelah berbicara, dia dengan tenang mengeluarkan teleponnya dan menghubungi sebuah nomor. Sesaat kemudian, panggilan tersambung. Qin Dingbang menyerahkan telepon ke Yang Tianpeng. Gubernur Qi ingin berbicara dengan Anda. Qi Guochang. Wajah Yang Tianpeng berubah. Jika ada seseorang di negara Qin yang menurutnya merepotkan, tidak diragukan lagi orang itu adalah Qi Guochang. Jika Qi Guochang sampai mempermasalahkan hal ini, maka Yang Tianpeng akan mendapati dirinya dalam kesulitan yang cukup besar. Lagi pula, Qi Guochang memiliki wewenang atas seluruh provinsi, jauh melampaui wewenangnya sendiri sebagai utusan khusus. Tidak heran Qin Dingbang dan yang lainnya berani menghadapinya. Yang Tianpeng melirik Qin Dingbang dengan dingin, lalu mengambil teleponnya. Gubernur Qi. Suara Qi Guochang terdengar di ujung sana. Utusan khusus Yang, Anda baru saja tiba di negara bagian Qin saya, dan Anda sudah menimbulkan keresahan. Bukankah ini agak keterlaluan? Gubernur Qi, ini Zhou Yu. Dia menculik Zhao Songqing dari keluarga Zhao dari ibu kota, dan saya terpaksa mengambil tindakan. Yang Tianpeng belum menyelesaikan kalimatnya ketika Qi Guochang memotongnya. Saya akan membicarakan masalah ini dengan keluarga Zhao. Anda dapat menariknya sekarang. Petik 2. Wajah Yang Tianpeng menjadi jelek. Nada bicara Qi Guochang sama sekali mengabaikannya, namun dia sama sekali tidak berdaya untuk menanggapi. Dia hanya bisa menahan amarahnya dengan kuat. Baiklah, aku akan memberikan penghormatan sebesar ini kepada Gubernur Qi. Qi Guochang menanggapi dengan dengungan acuh tak acuh dan langsung menutup telepon. Pada saat itu, wajah Yang Tianpeng menjadi segelap-gelapnya. Panggilan telepon ini telah dengan tegas memutuskannya untuk membantu keluarga Liu merestrukturisasi kekuasaan negara Qin. Lalu, dia akan melihat apakah Qi Guochang masih akan bersikap sombong. Qin Dingbang dan yang lainnya tampak tenang di permukaan, tetapi sejujurnya, mereka juga merasa cukup gugup saat datang. Karena mereka tidak yakin sejauh mana Qi Guochang akan mendukung Zhou Yu. Sekarang tampaknya Gubernur Qi, demi Zhou Yu, benar-benar telah mendorong Yang Tianpeng sampai sejauh ini. Hubungan macam apa yang membuat Gubernur Qi melindungi Zhou Yu seperti ini? Belum lagi orang lain, bahkan jika Qin Dingbang dan seluruh keluarganya berlutut di gerbang kediaman Gubernur Qi selama 7 hari 7 malam, mereka tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Zhou Yu benar-benar tidak bisa dimengerti. Pada saat ini, tatapan Yang Tianpeng ke arah Zhou Yu dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Kamu beruntung dilindungi oleh Qi Guochang hari ini, anggaplah dirimu beruntung. Ayo pergi. Yang Tianpeng melambaikan tangannya, dan Qiu Baiwan serta Liu Zongzhen membantu Zhao Songqing pergi. Namun Zhou Yu melangkah maju, menghalangi Yang Tianpeng dan yang lainnya. Tindakan Zhou Yu mengejutkan Zhao Jianlong dan yang lainnya. Demi Tuhan, Yang Tianpeng hendak pergi, mengapa dia berani menghalangi mereka? Tinju Yang Tianpeng pun langsung terkepal. Apakah kau benar-benar percaya aku tidak berani membunuhmu? Zhou Yu tidak menunjukkan rasa takut, suaranya dingin. Kamu bebas pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kau ingin membawa Zhao Songqing bersamamu, kau harus membiarkan dia menjawab satu pertanyaanku. Petik 2. Yang Tianpeng merasa gatal karena benci namun tidak jadi menyerang, malah berbalik menatap Zhao Songqing. Zhao Songqing tahu dari panggilan telepon Qi Guochang itu, Yang Tianpeng tidak akan berani melakukan apapun terhadap Zhou Yu hari ini. Jika Zhou Yu tidak mengalah, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Bicaralah, Zhao Songqing terpaksa menyerah. Zhou Yu berbicara perlahan. Keluarga Lin dari Yancheng telah menjadi sasaran diam-diam selama ini. Saya telah mengetahui bahwa asosiasi letihan berada di balik ini,
tetapi di balik asosiasi letian ada arahan dari kekuatan besar di ibu kota. Apakah kekuatan besar itu keluarga Zhao Anda dari ibu kota? Zhao Songqing, dengan kepala tertunduk, matanya dipenuhi kebencian. Benar, asosiasi letian didirikan oleh keluarga Zhao dari ibu kota kita, yang tinggal di negara bagian Qin untuk berurusan dengan keluarga Lin. Selain itu, aku dapat memberitahumu bahwa bukan hanya keluarga Zhao yang ingin menyerang keluarga Lin dari Yancheng. Di ibu kota dan Haizu, banyak kekuatan besar tidak ingin melihat keluarga Lin dari Yancheng bangkit. Begitu mereka mengetahui bahwa keluarga Lin dari Yancheng sedang bangkit, lebih banyak ahli akan datang. Setelah mengatakan ini, Zhao Songqing menatap dingin ke arah Zhou Yu dan orang lain di belakangnya sambil mencibir. Kalian yang mengikuti anak ini sedang menuju kehancuran. Pikirkan baik-baik konsekuensi apa yang akan Anda hadapi, katanya. Setelah itu, Zhao Songqing dan yang lainnya meninggalkan klub. Zhou Yu terdiam. Dia selalu mengira hanya ada satu kekuatan yang mengincar keluarga Lin dari Yancheng, tetapi menurut Zhao Songqing, banyak kekuatan besar yang ingin menangkap mereka. Apa sebenarnya yang telah dilakukan keluarga Lin dari Yancheng hingga memprovokasi begitu banyak kekuatan besar? Zhou Yu semakin yakin bahwa keluarga Lin dari Yancheng tidak sederhana. Saat itu, Qin Dingbang bertanya dengan wajah bingung. Apa yang sedang dibicarakan tuan muda itu tadi? Keluarga Lin dari Yancheng. Apa yang terjadi dengan keluarga Lin dari Yancheng? Bab 450. Rasa mendesak. Zhao Jianlong dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi penasaran. Ya, bukankah keluarga Lin dari Yancheng hanya keluarga kecil? Bagaimana mereka bisa terlibat dengan keluarga seperti keluarga Zhao? Menghadapi pertanyaan semua orang, Zhou Yu tersenyum kecut. Saya juga tidak jelas. Ngomong-ngomong, Paman Qin, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Zhao dari ibu kota? Qin Dingbang menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu banyak, tapi aku tahu bahwa keluarga Zhao dari ibu kota adalah salah satu keluarga terkemuka di negeri naga. Keluarga-keluarga raksasa ini telah mendirikan basis mereka selama bertahun-tahun. Mereka memiliki akar yang dalam dan jaringan yang luas, dengan pengaruh yang tersebar di seluruh negeri naga. Menyinggung mereka dapat menyebabkan situasi yang sangat menyusahkan. Petik 2. Bahkan Gubernur Qi mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ya, desah Zhao Jianlong. Zhou Yu, apa sebenarnya hubunganmu dengan keluarga Lin? Apakah mungkin untuk memutuskan hubungan sekarang? Saat pertanyaan ini diajukan, semua orang mengalihkan pandangan ke arah Zhou Yu. Menurut pandangan mereka, Zhou Yu unggul dalam bidang pengobatan dan seni bela diri, memiliki bakat luar biasa, dan jika diberi waktu, ia pasti akan bersinar di negeri naga. Tidak perlu mengikatkan diri pada kapal yang tenggelam seperti keluarga Lin dari Yancheng. Namun, Zhou Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya tidak akan menyerah pada keluarga Lin dari Yancheng. Jika mereka ingin melawan keluarga Lin, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Petik 2. Inilah tugas yang dipercayakan orang tua itu kepadanya. Zhou Yu pasti tidak akan menyerah. Melihat pendirian tegas Zhou Yu, Qin Dingbang dan yang lainnya saling bertukar pandang, mengetahui bahwa bujukan lebih lanjut akan sia-sia. Zhao Jianlong berbicara. Yah, hanya keluarga Zhao saja. Di provinsi Qin ini, dilindungi oleh Gubernur Qi. Meskipun dia seekor naga yang kuat, dia tidak dapat menekan ular lokal. Petik 2. Qin Dingbang berpikir lebih dalam, dan dia menggelengkan kepalanya saat berbicara. Sejauh yang saya ketahui tentang Yang Tianpeng, dia tidak akan membiarkan hal-hal begitu saja terjadi. Selain itu, kekuatan keluarga Zhao dari ibu kota tidak terduga. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menekan Gubernur Qi. Di masa depan, Gubernur Qi mungkin tidak bisa lagi mendukung kita secara terbuka. Petik 2. Mendengar kata-kata Qin Dingbang, semua orang terdiam. Perkataan Qin Dingbang jelas tepat sasaran. Itu juga mengingatkan Zhou Yu. Kekuatan. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Jika dia bisa melangkah ke Saint Realm sekarang, masalah-masalah ini tidak akan ada lagi. Semuanya, terima kasih untuk hari ini, kalian semua boleh pergi sekarang. Mungkin akan ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari mendatang, jika ada bahaya, ingatlah untuk segera menghubungi saya. Qin Dingbang dan yang lainnya mengangguk. Setelah semua orang pergi, Zhou Yu juga kembali ke Villa Half Moon Bay. Saat dia kembali, Lin Luoluo sudah beristirahat. Sky sendirian sedang berlatih di halaman. Sky, sudah larut malam, kenapa kamu belum istirahat? Sky menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama terbiasa menggunakan langit sebagai atap dan bumi sebagai tempat tidurku, aku tidak terbiasa tidur di kamar. Zhou Yu tampak tercengang. Baiklah kalau begitu. Setelah mengobrol dengan Sky beberapa saat, Zhou Yu kembali beristirahat. Berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan banyak sekali pikiran. Saat ini,
saya hanya kekurangan energi elemen tanah dan energi elemen logam dari ki sejati 5 elemen. Selain itu, saya perlu fokus meningkatkan kualitas ki sejati air bunga matahari selama ini. Sedangkan untuk roh yang, masih membutuhkan energi elemen yang dalam jumlah besar. Cara tercepat untuk mendapatkan energi elemen yang adalah dengan menemui Presiden Asosiasi Letian atau yang disebut Guru Surgawi. Petik 2. Setelah pertemuan dengan Yang Tianpeng hari ini, Zhou Yu sangat ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa Yang Tianpeng dan Zhao Songqing pasti tidak akan membiarkan segalanya begitu saja. Berurusan dengan kedua orang ini bukanlah satu-satunya masalah, masalah sebenarnya terletak pada balai hukuman dan keluarga Zhao di belakang mereka. Yang terpenting, dia telah berjanji untuk membantu orang tua itu membersihkan rumah. Itulah bisnis sesungguhnya. Namun kini, dia hanya menemukan berita tentang Luo Zhendong yang masih menyendiri dan tidak diketahui kapan dia akan tiba-tiba muncul. Untuk 5 pengkhianat lainnya, tidak ada informasi sama sekali. Zhou Yu mendesah dalam-dalam. Tanggung jawab yang berat dan jalan panjang terbentang di depan. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Mungkin lagi sibuk menggunakan indera ilahinya untuk hal-hal yang tidak senonoh itu. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Orang tua itu telah memberinya tugas yang menyusahkan ini tanpa instruksi yang jelas, sementara dia sendiri tampaknya telah pergi untuk menikmati waktu luang. Dalam sekejap mata, malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, begitu Lin Luoluo bangun, dia mendapati Zhou Yu telah menyiapkan sarapan. Dia datang ke meja makan dan mulai makan. Zhou Yu tersenyum, "Direktur Lin, bagaimana rasanya?" Lin Luoluo mengerutkan bibirnya. "Tidak apa-apa." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Direktur Lin, apakah Anda tahu tentang keluarga Zhao dari ibu kota?" Alis Lin Luoluo sedikit berkerut. "Ibu kota sangat jauh, bagaimana aku bisa tahu?" "Ngomong-ngomong, aku bahkan belum pernah ke ibu kota." "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?" Lin Luoluo sangat penasaran. Zhou Yu dengan santai mengarang alasan, dengan mengatakan bahwa dia mendengar seseorang menyebutkan hal itu. Pada tahap ini, memberitahu Lin Luoluo tentang hal-hal ini akan sia-sia dan hanya akan menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu baginya. Lin Luoluo tidak terlalu curiga. "Ngomong-ngomong, rapat lelang proyek jalur 10 kereta bawah tanah besok malam pukul 8, apakah kamu punya waktu untuk menemaniku?" Zhou Yu tersenyum. "Tentu saja." Setelah selesai makan, Lin Luoluo pergi bekerja, sementara Zhou Yu berlatih ki sejati air bunga matahari di halaman belakang. Sejak dia memperoleh ki sejati air bunga matahari, dia tidak pernah punya waktu untuk melatihnya. Kekuatan bertahan yang diberikan oleh ki sejati air bunga matahari ketika dikuasai sebenarnya tidak lebih lemah dari keterampilan kuali logam alam 5 kuali. Jika saja hal itu dapat dikuasai, saat itu, dengan ki sejati air bunga matahari eksternal dan keterampilan kuali logam internal, pertahanannya mungkin akan sulit ditembus oleh ahli alam suci biasa. Tentu saja, mencapai penguasaan juga memerlukan usaha yang cukup besar. Sementara itu, di sebuah perkebunan yang dimiliki oleh Paviliun Bela Diri Provinsi Qin, Zhao Songqing sedang menerima perawatan. Luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Wajah Zhao Songqing dipenuhi kemarahan. "Qi Guochang, beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Zhao, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hubungkan aku ke telepon kakek segera. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.